Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia, BPIKPN RI, mengunjungi tim pendamping hukum Kejati Sumbar pada progres pembangunan Laboratorium Teknologi Terpadu Politeknik Negeri Padang, PNP, Rabu tanggal 8 Januari 2025. Menanggapi hal ini, Esa TV mengkonfirmasi langsung kepada Praden Kasep Simanjuntak, selaku pendamping hukum, PH, yang ditunjuk oleh Kejati Sumbar mengatakan kami dari pendamping hukum bertugas sebatas untuk pengawasan konstruksi dan bangunan. Kami tidak memiliki tanggung jawab atas teknis dan pengadaan barang. Dan pembangunan tersebut sudah berjalan sesuai dengan rencana dan spesifikasi, sehingga bisa dilakukan PHO pada tanggal 29 Desember 2024. Praden juga mengatakan, fungsi PH adalah sebagai mitigasi terhadap potensi terjadinya permasalahan hukum dan PH bekerja untuk mengontrol administrasi dan pengawasan di lapangan. Sehingga, seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dengan keberadaan pendamping hukum Kejati, bukan berarti pelanggaran hukum tidak dapat diproses tetapi tetap masuk ranah hukum jika terdapat bukti-bukti dan pelanggaran. Kami ke lapangan tanggal 30 Desember. Karena itu kan hari Minggu, Pak. Iya. Hari Minggu ya. Hari Minggu itu kan kami tidak sedang bekerja. Nah, terus kami adakan rapat PHO tanggal 30 Desember dan kami berkunjung ke lapangan dan memang sesuai apa yang kita lihat, Pak, sudah selesai secara konstruksi dan secara fungsional. Nah, adapun yang ada kami di lapangan kami temukan hanya pemindahan scaffolding dan juga pembersihan ruangan-ruangan yang harus dirapikan. Kalau secara volume, kuantitas dan kualitas sudah dipasang, hanya beberapa ruangan itu belum selesai digunakan karena masih banyaknya karena di dalam kontrak itu kan banyak, Pak, ada mebeler, ada peralatan teknologi, ya, ada CCTV dan ada juga penyusunan ini, desain kursi dan juga ruangan. Kami sampai ke lantai 4. Kita sudah berfungsi. Artinya tidak ada yang bisa kita katakan alasan tidak dilakukan kita tanggal 29. Itu yang kami lakukan, Pak, dan kami pun turun ke situ hanya memastikan apakah PHO ini sudah benar apa tidak. Nah, ternyata kita lakukan dari lantai basement, yang sampai ke lantai 2 kita naik tangga, lantai 2 kapal ke lantai naik lift. Dan juga sudah kita lihat pastikan, Pak, bahwa kita setuju dengan apa yang mereka lakukan bahwa telah bisa dilakukan PHO. Bukan kita yang menyuruh PHO, Pak, karena kita ada pendampingan hukum tadi. Nanti saya jelaskan, Pak, fungsi pendampingan hukumnya. Artinya kita melihat di situ tidak ada yang membuat kita tidak bisa dilakukan PHO. Nah, kalau kita melihat ada keganjilan, ini kenapa menjadi 5 cm, 3 cm, ya itu harus kita memang uji, Pak. Kenapa? Karena kita harus melihat kontrak dan harus melihat adanya tambah perubahan dalam adendum atau dalam CCO. Itulah fungsi kami hanya mengamati dari administrasinya, Pak. Adapun kalau memang berdasarkan temuan-temuan media atau warga di masyarakat, yaitu adalah menjadi hak masyarakat untuk melaporkan setiap temuan. Nah, itu bukan tanggung jawab kami juga, Pak. Ya. Nah, karena kami tidak bisa melarang orang untuk jangan dilaporkan, jangan ini, enggak, itu bukan kewajiban saya, itu adalah warga negara konstitusi. Ya, itu di luar daripada kami. Itu tidak termasuk ya, kita konstruksinya saja. Konstruksi, ya. Karena yang mengajukan permohonan itu PNP itu terhadap pembangunan khusus, kan nggak termasuk mebeler, pengawas atau manajer konstruksinya, terus laporan dari penyedia ke PPK. Nah, dari PPK kami dilaporkan ke kami, Pak, pemasangan atap sudah sesuai, pemasangan ini sudah sesuai. Dari mana Bapak tahu? Dari laporan konsultan pengawas. Sudahkah ada approve materialnya sebelumnya? Sudah, Pak. Kami juga sudah cek ke perusahaan, ke pabrik bahwa merek sama. Ya, itulah yang bisa kita pastikan sudah sesuai, Pak. Tapi kalau mereka kontraktor nakal malah jadi ganti, kan kita nggak tahu. Ya, tanda kutip ini kan orang-orang yang nakal. Apakah PPK-nya? Dan juga kalau memang ada masyarakat menemukan, misalnya kekurangan volume pekerjaan itu, ada perbuatan melawan hukum di situ, tidak menutup kemungkinan ini bisa diproses, tidak menghalangi, walaupun ada pendampingan, tidak menghalangi, Pak, karena terlapor. Kalau memang ada kekurangan pekerjaan, ada perbuatan melawan hukum yang masyarakat kita, tapi didukung dengan bukti, data yang ada
Dan juga peran masyarakat kan untuk transkorupsi kan jelas sudah diatur dalam PP 48 2018. Kan ada peran masyarakat. Nah, menutup jangan sampai nanti berpikiran bahwa oh ini didampingi oleh jasa pengacara negara Datun. Tidak akan kalau terjadi apa-apa tidak naik, tidak, tetap harus dipisahkan. Kalau memang dia walaupun didampingi, kalau ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian negara di situ, tidak menghalangi pendampingan itu diproses. Menyoroti hal ini, DRS Haji Marlis, Ketua BPI KANPA RI Sumbar Marlis mengatakan pihak kontraktor meminta kami untuk langsung konfirmasi kepada pihak pendamping hukum Kejati Sumbar. Ini terkesan seakan-akan pendamping hukum menjadi backing dari pekerjaan tersebut. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Praden dan Pak Rashid saat kami temui, bahwa tugas PH bukan membacking, serta tidak menutup kemungkinan jika terjadi pelanggaran hukum, akan diproses pidana. BPI KPN PARI Sumbar bertugas untuk memastikan laporan masyarakat terkait pembangunan ini. Selamat siang Pak. Siang. Terkait adanya menemui salah satu PH di Kejati Sumbar Pak, tentang pembangunan gedung laboratorium Politeknik di Padang ya Pak. Setelah pertemuan Pak, kira-kira seperti apa hasilnya Pak? Itu jadi. Ya, tadi siang kita bertandang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam rangka untuk menemui pendamping hukum dari sebuah pekerjaan yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Padang, yaitu pekerjaan pembangunan laboratorium terpadu Politeknik Negeri Padang yang dibiayai dengan dana BSSN. Nah, apa yang kita konfirmasi tadi adalah berkaitan dengan progres pekerjaan itu. Kita adalah menanyakan dalam rangka kontrol kita, karena memang ada laporan masyarakat kepada BPI Sumatera Barat bahwa ada terjadi keterlambatan pekerjaan pembangunan labor terpadu itu. Secara fisik, pada saat PHO pada tanggal 29 Desember tahun 2024, itu pembangunan fisik itu secara kasat mata sudah dapat diselesaikan oleh kontraktor. Yang menjadi tugas pendamping hukum hanyalah adalah pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh PT Nindya Beton. Nah, informasi itu jadi disampaikan bahwa berdasarkan pengamatan di lapangan dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dan sudah dinyatakan selesai. Ya, tadi kita juga sempat menanyakan sejauh mana kewenangan dari pendamping hukum. Karena terkesan selama ini kita sampaikan secara terbuka kepada beliau, seakan-akan pendamping hukum ini menjadi backing dari pekerjaan-pekerjaan. Sehingga ketika kita minta konfirmasi, nah pihak proyek itu mengatakan silakan nanti langsung konfirmasi kepada pendamping hukum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Nah ini terkesan seakan-akan semua pekerjaan itu harus diselesaikan untuk komunikasi oleh pendamping hukum. Nah ini yang kita tanyakan. Dan tadi dijelaskan oleh Pak Rashid maupun oleh Pak Praden bahwa tugas pendamping hukum bukan membacking. Dan juga tidak tertutup kalau kemungkinan terjadi permasalahan di proyek itu untuk diproses secara pidana. Nah, beliau mengatakan hanya pendamping hukum adalah mitigasi terhadap kemungkinan terjadi permasalahan hukum sehingga dia bekerja berdasarkan mengontrol administrasi-administrasi yang ada. Sehingga diharapkan dengan demikian seluruh pekerjaan itu dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan waktu maupun ketentuan-ketentuan administrasi yang lainnya yang terikat dalam kontrak. Jadi tidak benar karena kata beliau bahwa pendamping hukum itu adalah backing dari proyek-proyek. Nah, tapi memang menyampaikan tadi dari BPI karena terkesan bahwa selama ini seakan-akan pihak proyek itu atau owner itu atau kontraktor itu tidak mau dikonfirmasi oleh media massa atau pers dan kemudian menyerahkan kepada pendamping hukum. Jadi seakan-akan semuanya itu diselesaikan oleh pendamping hukum. Nah, ini kan tidak benar. Nah, ini juga perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa tugas pendamping hukum itu bukan membackingi proyek, bukan membackingi pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh kontraktor. Lalu bagaimana Pak tanggapan Bapak sebagai Ketua BPI terhadap adanya laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan ini Pak? Mungkin sedikit penjelasannya Pak. Ya, karena kita mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan pembangunan laboratorium terpadu itu, maka tugas kita tentu untuk memastikan apakah benar sesuai dengan laporan masyarakat itu atau tidak. Nah, dari pengamatan kita selama ini, rasanya memang apa yang dilaksanakan oleh kontraktor itu sudah sesuai. Walaupun kita mungkin belum melihat secara langsung tentang pekerjaan pengadaan barangnya, seperti pengadaan
peralatan robotik, kemudian juga peralatan alat uji tarik, dan kemudian meblernya. Nah, ini mungkin yang perlu kita konfirmasi lagi kepada pihak Politeknik Negeri Padang, apakah untuk pekerjaan ini sudah selesai seluruhnya atau bagaimana. Dari pengamatan kita selama ini, kontraktor sudah melaksanakan tugasnya dengan sesuai, walaupun kita belum melihat secara langsung tentang pengadaan barang lainnya. Dari Kejati Sumbar, Tim Liputan Esa TV mengabarkan.